Shalom, kita bertemu lagi dalam seri seminar Wahyu, merungkai kod misteri dalam kitab Wahyu. Seperti yang dijanjikan, kali ini kita akan mengulas pula apa yang terkandung di dalam Wahyu pasal 5. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Wahyu 5 berkembang dari babak yang kita lihat di dalam Wahyu pasal 4. Di sini Yohanes melihat di tangan kanan Allah yang sedang duduk di atas takhta sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah menyebelah dan ditutup dengan 7 meterai. Dan tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang layak untuk membuka gulungan kitab itu atau memecah meterai dan membuka gulungan kitab itu. Kemudian Yohanes melihat makhluk seperti singa dan juga seperti anak domba yang nampak kepada Yohanes sebagai telah disembelih. Dua lambang yang sama sekali jauh berbeza bagi merujuk kepada watak yang sama. Yang juga disebut tunas Daud yang didapati layak untuk membuka meterai itu karena dia telah beroleh kemenangan. Ketika dia mengambil gulungan kitab dari tangan kanan dia yang sedang duduk di atas takhta, lagu-lagu pujian terdengar di seluruh alam semesta. Kemudian, lalu aku melihat, kata Yohanes, bermula dengan ayat 1, jika pasal 4 menerangkan tentang takhta Allah Bapa, maka pasal 5 pula menerangkan tentang anak domba dan gulungan kitab yang dimeterai dan dipegang oleh Bapa yang duduk di atas takhtanya. Dan gulungan itu berupa sejenis buku gulungan papirus yang tidak sama seperti bentuk buku yang ada pada kita sekarang. Gulungan kitab ini ditulis sebelah menyebelah, yaitu di sebelah dalam dan sebelah luar. Maksudnya tertulis pada bahagian dalam dan juga bahagian luar. Selalunya gulungan kertas pada zaman dahulu ditulis hanya pada satu muka saja. Sementara muka sebelah tidak ditulis. Kecuali dalam keadaan tertentu apabila selebihnya ada sesuatu yang perlu ditulis dan tidak memerlukan lembaran yang besar, maka dia ditulis di bahagian luar. Dokumen yang ditulis pada kedua-dua belah gulungan kertas adalah perkara yang biasa dalam penulisan abad pertama hingga abad kedua. Mungkin karena kesusastraan Yunani yang telah meninggalkan kesan besar dalam kesusastraan purba zaman itu telah melahirkan banyak penulis. Saudara yang dikasihi Tuhan, gulungan kitab itu di dalam Wahyu pasal 5 dikatakan sebagai dimeterai atau digambarkan sebagai dimeterai. Ini sesuai dengan amalan biasa dalam dunia purba untuk melekatkan meterai pada sebarang dokumen, khususnya dokumen penting seperti surat perjanjian jual beli, kontrak, surat wasiat, dan apapun jenis persuratan yang lain. Bentuk meterai biasanya dibuat dengan tanda tangan atau cincin yang diukir dengan lambang atau mohor rasmi kerajaan atau pemilik dokumen yang hendak dimeterai pada penghujung dokumen tersebut. Oleh itu, pemeteraian berfungsi sebagai ganti tanda tangan yang menunjukkan keaslian, kesahan, kekuasaan, pengesahan, atau perlindungan terhadap dokumen tersebut. Meterai juga adalah untuk melindungi kandungan dokumen itu daripada terdedah atau didedahkan kepada orang yang tidak berkenan. Selalunya, cara meterai digunakan ialah dalam bentuk lilin berwarna merah yang akan dilekatkan pada benang yang mengikat gulungan itu. Benang atau wax merah yang tidak putus atau tidak rosak akan menunjukkan dokumen yang dimeterai itu tidak diganggu oleh sesiapapun. Hanya pemilik yang boleh memecahkan meterai dan melihat kandungan isinya. Dalam zaman perjanjian lama, meletakkan meterai merupakan satu tindakan rasmi dan legal yang selalunya dilakukan oleh para raja atau pegawainya. Dalam kerajaan Israel juga, meterai itu selalu dimiliki oleh raja atau para pegawai di wilayah
pemerintahan Israel. Dimeterai dengan 7 meterai menunjukkan bahwa buku itu dimeterai dengan sempurna sehingga seorang pun tidak dapat membukanya. Tindakan memeteraikan dokumen menggunakan lebih daripada 1 meterai merupakan satu amalan meluas di timur dekat purba pada zaman Yohanes. Ahli arkeologi telah menemukan banyak dokumen yang dimeteraikan dengan 2 hingga 7 atau lebih meterai. Sebagai contoh, Undang-Undang Rom menetapkan bahwa wasiat atau surat wasiat harus dimeteraikan dengan minimum 7 meterai saksi untuk menjadikan kandungannya sah. Walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa lebih dari 7 meterai digunakan sekali-sekala. Akan tetapi, sistem perundangan Rom yang sama juga mewajibkan beberapa dokumen lain termasuk kontrak dan sijil kelahiran diperakui oleh tanda tangan dari 7 saksi. Meterai itu mempunyai nama-nama pemilik meterai dan hanya boleh dibuka oleh pemilik meterai itu atau wakil rasmi mereka. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa keterangan pada gulungan kitab yang dimeterai di dalam Wahyu pasal 5 serasih dengan jenis dokumen perundangan yang biasa pada zaman Yohanes. Seperti mana-mana dokumen yang dimeterai pada masa itu. Gulungan kitab dalam Wahyu pasal 5 itu kelihatan digulung, diikat dengan tali, dan wax berwarna merah seperti kebiasaannya dilekatkan pada hujung atau tepi gulungan kertas itu. Oleh itu, gulungan kitab itu tidak boleh dibuka dan kandungannya tidak dapat dibaca sehinggalah semua 7 meterai itu dibuka. Kita masih ingat kubur Yesus dimeterai menggunakan meterai resmi kerajaan Rom, dan dengan demikian tiada sesiapa pun manusia yang boleh membuka meterai itu. Seterusnya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. 7. Hakikat bahwa gulungan kitab itu dimeterai dengan 7 meterai berupa satu yang sangat penting dengan mengingatkan makna pada angka 7, baik dalam Wahyu dan juga dalam Alkitab secara keseluruhan. Ia muncul dalam hampir 600 petikan, baik secara literal atau simbolik di dalam Alkitab. 7 adalah satu-satunya angka yang digunakan secara simbolik dalam kitab suci dalam tahap yang sangat bermakna dan penting dan digunakan secara konsisten di dalam kesusastraan ekstra Alkitabiah kontemporari pada zaman itu. Idea asas zaman kuno dan perjanjian lama mengenai penggunaan simbolik 7 membawa makna mengenai kepenuhan, kelengkapan atau kesempurnaan. Makna pada 7 ini juga berasal dari satu pemerhatian bahwa masa berjalan dalam jangka masa 7 hari dalam seminggu. Kiraan 7 hari dalam seminggu tidak didasarkan kepada mana-mana pergerakan objek di dalam alam semesta atau di seluruh cakrawala. Ia telah ditetapkan oleh Allah tanpa didasarkan kepada mana-mana ilmu fisik atau falsafah lain selain yang ditetapkan Allah pada hari penciptaan dan dikait rapat dengan hari Sabat. Dalam perjanjian lama, 7 berfungsi sebagai satu angka suci dan keramat pada perjanjian antara Tuhan dengan ciptaannya. Untuk hubungan perjanjian dan kewajiban dan sistem upacara korban bakaran nampaknya dikait rapat dengan angka 7. Sebagai ungkapan keseluruhan ketuhanan, angka 7 yang digunakan sebanyak 56 kali dalam buku Wahyu menunjukkan bahwa angka 7 ini memainkan peranan penting dalam message yang terkandung di dalam kitab Wahyu. Sebelum kita teruskan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat gambaran mengenai 7 meterai ini yang membawa kita kepada Yehezkiel 2 ayat 9 dan ayat 10. Di sana dicatatkan oleh Nabi Yehezkiel, ketika kulihat tampak ada tangan terhulur kepadaku dan tampak sebuah gulungan surat di tangan itu.
Lalu dia membentangkan gulungan yang ditulis sebelah menyebelah itu di hadapanku. Di dalamnya tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluhan, dan rintihan. Dan mungkin juga kepada Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, rahasiakanlah kata-kata ini dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Ramai orang pergi ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Kita bolehlah mengatakan bahwa Yohanes telah melihat gulungan kitab yang sama yang dilihat oleh Yehezkiel, yang ditulis sebelah menyebelah. Namun kita tidak pasti jika kitab yang dimeterai oleh Daniel itu sama dengan kitab yang dilihat oleh Yohanes. Namun nubuatan Daniel itu mengandungi nubuatan waktu terpanjang di dalam Alkitab. Maka sudah tentu sebahagian kegenapan nubuatan di dalam Wahyu telah digenapi serentak dengan genapnya nubuatan Daniel yang berakhir pada tahun 1844. Saudara dan saudari, pastikan Anda bersama kami apabila kita merungkai kode misteri dalam Wahyu pasal 6. Terdapat cabarannya. Di dalam penglihatan ini, Allah yang berada di atas taktanya sedang memegang buku itu sambil disaksikan oleh seluruh warga alam semesta dan seorang malaikat yang perkasa, yang berkuasa. Sudah tentu malaikat yang diberi kuasa yang besar. Muncul sebagai pengumandang satu seruan dengan suara yang nyaring menyuarakan cabaran kepada seluruh makhluk di alam semesta, mencoba dengan segala kekuatan hikmat dan kebijaksanaan mereka untuk membuka meterai yang ada pada gulungan kitab yang mengandungi pernyataan Allah itu. Pertanyaannya ialah, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan memecahkan meterainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sunyi senyap seluruh alam semesta mengakui ketidaklayakan mereka untuk akur kepada pernyataan pencipta. Tiada seorang pun yang menunjukkan bahwa bukan sekadar tiada, tetapi tiada sesiapa makhluk, sekalipun manusia, baik di surga, di bumi, maupun di bawah bumi, yang terdaya membuka gulungan naskah itu dan melihat kandungannya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa prasarana para malaikat adalah terbatas, sama seperti manusia, sehubungan dengan melihat dan memandang kepada masa hadapan dan menyatakan peristiwa yang akan berlaku. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apabila Yohanes melihat bahwa tiada sesiapapun yang tampil untuk membuka kitab itu, dia menjadi sangat takut. Karena pernyataan Tuhan sehubungan dengan umatnya yang terkandung di dalam gulungan kitab yang dimeterai itu tidak dapat dinyatakan. Di dalam sikap manusiawinya yang semula jadi dan kebimbangannya terhadap gereja pimpinannya. Lalu Yohanes menangis, teresak-esak, kata Alkitab Bersibonyo. Sudah tentu kita sangat memahami keadaan seorang yang menangis teresak-esak. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Yohanes tidak dibiarkan menangis lebih lama lagi. Tuhan tidak rela bahwa sebarang maklumat yang dapat memberi manfaat kepada umatnya akan ditahan dari mereka. Persiapan telah dibuat untuk membuka kitab itu. Oleh itu, salah seorang penatua menasihati Yohanes, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud yang telah menang, dan dia akan membuka buku itu dan memecahkan meterai padanya." Saudara dan saudari, tidak diberitahu mengapa salah seorang daripada penatua itu dan bukan salah satu daripada makhluk lain yang harus menyampaikan maklumat ini kepada Yohanes. Kecuali karena dia adalah salah seorang daripada umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan dia juga sangat tertarik penuh minat kepada semua hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan gereja di bumi. Saudara dan saudari, Kristus di sini disebut
sebagai singa dari suku Yehuda. Mengapa digelar singa dan mengapa dari suku Yehuda? Dua pertanyaan. Mengenai pertanyaan pertama, mungkin untuk menunjukkan kekuatannya. Oleh karena singa adalah digelar raja binatang, raja hutan, maka ia menjadi lambang yang sesuai dengan kekuasaan dan keperkasaan dan otoriti yang ada pada seorang raja. Mengenai suku Yehuda, dia pasti menerima sebutan ini dari ramalan yang terdapat di dalam Kejadian 49 ayat 9 dan ayat 10. Di sana tertulis, Yehuda, kamu laksana seekor anak singa. Kamu naik meninggalkan mangsa, hai anakku. Dia merunduk, mendekam seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani merangsangkannya? Ayat 10, cokmar atau tongkat kuasa tidak akan berpindah daripada Yehuda, maupun tongkat kerajaan daripada di antara kakinya, hingga datang dia yang berhak atasnya. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan tunduk. Dia di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Saudara dan saudari, Kristus sebagai tunas yang keluar dari tunggul Isai, Bapa Daud, memulihkan kerajaan Tuhan karena kemenangannya dalam pertarungannya melawan setan. Kristus adalah sumber dan penopang Daud dalam kedudukan dan kekuasaannya. Tidak ada sebarang keraguan bahwa kedudukan Daud ditabiskan secara khusus oleh Kristus sendiri dan bahwa dia ditopangnya secara khusus. Daud adalah type replika, manakala Kristus adalah antitype atau yang original. Takhta dan pemerintahan Daud atas Israel adalah sejenis atau sama seperti pemerintahan Kristus atas umatnya. Dia akan memerintah atas takhta ayahnya Daud, kata Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Apabila Kristus muncul menerusi garis silsilah keturunan Daud, ketika dia mengambil sifat kita sebagai manusia, dia juga disebut keturunan Daud dan tunas yang keluar dari tunggul Isai. Yesaya 11 ayat 1 dan ayat 10, Wahyu 22 ayat 16. Maka kaitannya yaitu Yesus dengan takhta Daud ditetapkan dan haknya dinyatakan dalam berkuasa dan memerintah umat Tuhan. Oleh itu ada hak untuk mengamanahkan kepadanya peranan untuk membuka meterai itu. Ungkapan telah menang ini menunjukkan bahwa hak untuk membuka buku itu diperolehi melalui satu kemenangan yang dicapai dalam pelbagai konflik yang dilaluinya sebelumnya itu. Kita akan dapati kisah kemenangan ini yang dinyatakan di bahagian seterusnya di dalam pasal ini. Adegan berikutnya memperkenalkan kita kepada pekerjaan besar Kristus sebagai penebus dunia dan darahnya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan manusia. Dalam pekerjaan ini dia berhadapan dengan serangan setan yang paling ganas. Tetapi dia melepasi pencobaan itu. Dia menanggung penderitaan salib, bangkit menjadi pemenang atas kematian dan kubur, dan menetapkan jalan penebusan itu pasti dan berkemenangan. Oleh itu, 4 makhluk hidup dan 24 penatua melafazkan kata-kata, Engkau layak mengambil buku itu dan membuka meterai daripadanya karena engkau telah dikorbankan dan telah menebus kita kepada Allah dan oleh darahmu. Yohanes mencari-cari singa dari suku Yehuda itu dan dia nampak anak domba berdiri di tengah-tengah takhta itu dikelilingi oleh keempat-empat makhluk dan para tua-tua. Anak domba itu yang kelihatan sudah disembelih. Kita akan melihat lebih lanjut mengenai hal ini. Saudara dan saudari, pasal 12 nanti kita akan melihat the great controversy di antara Kristus dan setan, di mana Yesus telah beroleh kemenangan dan nasib kekal setan dan para malaikatnya telah ditentukan. Berdiri di tengah-tengah takhta itu maksudnya
Anak domba itu kelihatan berada di tengah-tengah dari 24 tua-tua yang menjadi pusat perhatian Yohanes dalam penglihatan itu. Di tengah-tengah tempat babak peristiwa yang sedang berlangsung itu adalah takhta Allah Bapa. Dan berdiri di ruang terbuka yang mengelilinginya adalah Yesus, yang dilambangkan oleh seekor domba yang telah disembelih. Di sekelilingnya berdiri orang-orang kudus yang telah ditebus. Pertama, mereka yang diwakili oleh 4 makhluk hidup, kemudian diikuti oleh para penatua yang membentuk bulatan yang kedua. Dan ayat 11 nanti memberitahu kita bahwa bulatan yang ketiga terdiri daripada beribu-ribu malaikat. Kelayakan Kristus ketika dia berdiri sebagai anak domba yang disembelih berupa satu kekaguman oleh semua orang yang kudus yang berada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak domba menggambarkan kemenangan Kristus yang diperolehi bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kesempurnaan moral, yaitu moral excellence, yang Yohanes nampak seperti telah disembelih melambangkan peristiwa kematian Kristus yang sudah berlaku di masa lampau, tetapi hasilnya masih tetap dirasakan segar hingga sekarang. Seorang pengulas berkata dalam satu comprehensive commentary, dia berkata, istilah Yunani yang digunakan menunjukkan bahwa anak domba kelihatan dengan lehernya yang luka seolah-olah dia telah disembelih di atas mezbah sebagai korban persembahan. Seorang pengulas menambah, dan kini dia sedang dalam tindakan untuk dipersembahkan. Hal ini sangat menakjubkan, begitu pentingnya korban persembahan Kristus itu di hadapan Allah, sehingga pada ketika ini dia masih digambarkan sebagai sedang mencurahkan darahnya demi pengampunan manusia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, 7 tanduk dan 7 mata melambangkan Kristus yang sempurna dalam kekuatannya. Bermata 7 melambangkan kesempurnaan akal budi dan pengetahuan, yaitu intelijen. Tanduk adalah simbol kuasa dan otoriti seperti kita sudah ketahui. Mata menggambarkan kebijaksanaan dan hikmat untuk memahami yang dimiliki oleh Yesus. Seperti kita sudah huraikan sebentar tadi, 7 adalah angka menggambarkan kelengkapan, yaitu completeness atau kesempurnaan, perfectness. Di sini kita diberitahu mengenai kesempurnaan kuasa dan kesempurnaan hikmat yang ada pada anak domba itu. Gambaran 7 mata ini diambil dari Zakaria pasal 4 ayat 10, di sana dicatat. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu ayat seterusnya berkata, dia mengambil gulungan kitab itu. Jelas anak domba yaitu Kristus telah bertindak mengambil gulungan kitab yang dimeterai itu untuk dibukanya, karena tidak ada lagi watak lain di situ yang layak mengambil gulungan kitab tersebut. Oleh menerima kitab dari tangan Tuhan, dia telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mana-mana makhluk lain. Ketika dia mengambil gulungan kitab, itulah saatnya bagi penghuni sorga itu memberikan sambutan. Masing-masing memegang satu kecapi, menggambarkan sebuah alat musik yang menyertai nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan. Satu cawan emas penuh dengan kemenyan atau Alkitab bersih Borneo berkata berisi setanggi, yaitu kemenyan atau wangian, melambangkan doa orang kudus. Dalam pedupaan emas itu sangat tinggi nilainya dalam pemandangan Tuhan. Dari ungkapan ini kita membentuk satu ide mengenai pekerjaan mereka yang sudah ditebus itu, yang diwakili oleh 4 makhluk hidup dan 24 penatua. Mereka mempunyai buyung emas atau bejana penuh dengan wangian, atau yang dipahami sebagai kemenyan, yang melambangkan doa orang kudus, dan ini adalah pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh para imam di dalam bait suci. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat
melalui sesi kita lalu, kita diberitahu bahwa dalam upacara kebiasaan pada zaman purba dahulu, imam besar mempunyai banyak pembantu, antaranya 24 orang. Ketika kita sekarang sedang mencari tempat perlindungan di surga, kesimpulannya sekaligus menunjukkan bahwa yang ditebus ini adalah pembantu imam besar kita di atas. Untuk tujuan ini, mereka pastinya adalah umat yang telah ditebus. Apa yang lebih tepat ialah untuk Tuhan kita dalam pekerjaannya sebagai imam besar di surga demi umat manusia, maka dia haruslah dibantu oleh para anggota mulia dari bangsa itu yang memiliki kesucian hidup dan kesucian wataknya. Mereka telah dipersiapkan untuk peranan itu. Kita sudah melihat ulasan mengenainya di dalam Wahyu pasal 4 ayat 4 pada minggu yang lalu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui dan menyadari bahwa ramai orang yang tidak mudah menerima satu idea bahwa ada sesuatu yang reality di atas, yang sedang berlaku di surga. Namun, walaupun wahyu secara keseluruhannya berbicara dalam bentuk simbol dan lambang, namun ia sama sekali tidak berbicara mengenai suatu hal yang berupa fiction atau cerita dongeng. Terdapat suatu yang reality dalam semua perkara yang disebutkan ini, dan kita memperoleh pemahaman tentang realitinya apabila kita mendapat tafsiran yang tepat mengenai lambang tersebut. Oleh itu, saudara dan saudari, dalam penglihatan ini kita tahu bahwa yang di atas takhta adalah Allah. Dia betul-betul nyata wujud. Kita tahu juga anak domba melambangkan Kristus. Dia juga benar-benar wujud. Dia naik dengan tubuh yang fisikal dan nyata. Dan tiada sesiapapun yang boleh mengatakan bahwa dia tidak mengekalkan tubuhnya yang fisikal ketika naik ke surga. Jika imam besar kita adalah makhluk manusia secara literal, dia semestinya lah memiliki satu tempat yang literal untuk melaksanakan pelayanannya. Sekiranya empat makhluk hidup dan 24 penatua menggambarkan mereka yang dibawa oleh Kristus dari belenggu kubur pada waktu kebangkitan dan kenaikannya. Mengapakah tidak mereka bukan makhluk literal semasa berada di surga, sama seperti ketika mereka diangkat naik ke surga? Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 makhluk dan 24 penatua menyanyikan satu nyanyian baru. Nyanyian itu baru karena berdasarkan pengalaman yang belum pernah dinyanyikan oleh orang sebelumnya. Itu adalah nyanyian orang-orang yang mempunyai nama yang baru dan yang tinggal di Yerusalem baru apabila segala sesuatu sudah dijadikan baru. Ia disebut satu lagu baru, kemungkinan disebut baru sehubungan dengan keadaan yang sedang berlaku, dan juga mereka yang menyanyikan lagu itu sebagai umat tebusan pertama yang tiba di surga. Mereka digelar sebagai raja dan imam. Kedudukan mereka sebagai imam sudah kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 4. Dalam pengertian sama juga tidak diragukan bahwa mereka juga adalah raja dengan melihat kepada mahkota yang mereka pakai dan Kristus yang duduk bersama dengan Bapanya di atas takhtanya. Karena di tempat lain kita dimaklumkan yang Yesus itu adalah raja atas segala raja. Dan kita percaya ini merujuk kepada mereka yang berada di dalam hadiratnya. Sama seperti mereka melayani seorang imam besar, mereka juga melayani Raja semesta alam. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketika satu paduan suara besar-besaran berkumpul bernyanyi nyanyian baru, maka seluruh warga menyuarakan pengakuan bahwa Tuhan telah dibenarkan dari segala tuduhan setan melalui kemenangan Yesus, anaknya. Dia yang dilihat oleh Yohanes seperti anak domba yang disembelih di sini, merujuk kepada kematian Yesus yang telah menghasilkan
jalan keselamatan bagi umat manusia. Seluruh umat tebusan akan memiliki kerajaan anugerah, Kingdom of Grace. Disinilah digenapi ungkapan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wahyu 1 ayat 6 sudah mengatakan lebih awal, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian, Matius 5 ayat 3 juga akan digenapi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Karena Yesus yang beroleh kemenangan itu akan membuat semua umat tebusan menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. 5 ayat 10. Ramai pengulas merujuk kepada keadaan ini sebagai berlaku selama 1000 tahun, yang bermula ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memerintah di bumi, satu ungkapan istimewa, satu pengharapan, in anticipation, satu jangkaan, satu yang dinanti-nantikan. Oleh itu, walaupun mereka adalah umat yang telah ditebus dan mengelilingi takhta Allah dan Anak Domba, di mana semua kemuliaan itu tidak dapat digambarkan, lagu mereka mengimbau kepada keadaan yang lebih tinggi lagi ketika pekerjaan penebusan besar akan diselesaikan, dan mereka bersama seluruh keluarga Tuhan yang telah ditebus akan memerintah di bumi. Warisan yang telah dijanjikan, yaitu kediaman kekal bagi orang-orang kudus. Mereka akan bersama dengan banyak malaikat yang menyambut kesaksian 4 makhluk dan 24 tua-tua. Bala tentara surga bergabung dalam sorak yang menyatakan kelayakan Anak Domba itu. Dengan demikian Tuhan dibenarkan di hadapan segala malaikat yang sejak pertama kali mereka mendengar tuduhan-tuduhan setan di surga, yang belum mengerti dengan jelas tindakan Tuhan ketika Tuhan mengusir setan dari surga dan menyelamatkan manusia. Kali ini semua itu menjadi jelas dan nyata untuk mereka pahami. Saudara dan saudari, bait suci surgawi atau takhta surgawi. Betapa sedikitnya konsep yang kita mampu bayangkan tentang kebesaran dan kemuliaan bait suci itu. Ke dalam bait suci itulah Yohanes mendapat pengenalan pada permulaan kitab Wahyu, yaitu dengan pintu yang terbuka di sorga. Dia masih memandang dan melihat ke dalam bait suci yang sama di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 dan 12. Sekarang dia melihat seluruh warga surgawi. Di sekeliling takhta itu adalah mereka diwakili oleh 4 makhluk hidup itu. Seterusnya adalah 4 dan 24 penatua. Kemudian Yohanes melihat banyak malaikat surgawi yang mengelilingi keseluruhan yang dilihatnya. Berapa banyakkah yang kita dapat kira boleh berhimpun di dalam bait suci? Alkitab cuma mengatakan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Itu kata Yohanes. Dalam ungkapan ini saja kita boleh bayangkan kemungkinan lebih daripada 100 juta jumlah malaikat. Kemudian seolah-olah tidak ada jumlah angka yang cukup banyak untuk mampu mengungkapkan angka itu. Alkitab versi Borneo hanya mampu mengatakan ribuan dan jutaan, karena jumlahnya sememangnya tidak mampu dikira atau dihitungkan. Penulis Ibrani menyebut kumpulan malaikat yang tak terhitung jumlahnya itu di dalam Ibrani 12 ayat 22. Tak terhitung jumlahnya, kata Ibrani, yang berhimpun di atas takhta Allah. Begitulah kumpulan malaikat yang dilihat oleh Yohanes berkumpul di tempat pusat penyembahan dan ibadah seluruh alam semesta. Dan
di mana rencana penebusan manusia yang menujubkan itu akan diselesaikan. Tokoh utama dalam kumpulan yang sangat ramai dan yang kudus ini adalah anak domba. Dan tindakan terutama di dalam hidupnya yang telah mengundang kekaguman dan pemujaan daripada mereka adalah darahnya yang dicurahkan untuk keselamatan manusia yang telah jatuh. Setiap suara dari seluruh penghuni surgawi bergabung dalam satu nada yang ditinggikan. Anak domba yang telah disembelih layak menerima kekuasaan, kelayakan, kebijaksanaan, kekuatan, dan kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian. Satu paduan suara, satu paduan megah yang memadai bagi suatu tempat seperti itu. Lagu pemujaan yang sesuai untuk dibangkitkan kepada mereka atau kepadanya dengan menumpahkan darahnya telah menjadi tebusan bagi ramai orang, dan yang sebagai imam besar kita di tempat kudus di atas yang hari ini, saudara dan saudari, masih menawarkan pengampunan melalui pengorbanannya. Nyanyian ini dinyanyikan oleh malaikat ketika Kristus dilantik di sebelah kanan Allah sesudah kebangkitannya. Nyanyian ini juga turut dinyanyikan oleh orang-orang kudus pada waktu ditegakkan dunia baru bersama para malaikat pada sepanjang zaman. Ini merupakan kenangan yang tidak berkesudahan untuk menggambarkan kemenangan Kristus dan pembenaran tabiat serta tindakan Tuhan bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, menggambarkan Bapa dan Anak sama-sama dimuliakan karena mereka mempunyai derajat yang sama. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, alam semesta di sini, alam semesta yang disebutkan di sini sebagai yang disucikan. Di dalam ayat 13 kita melihat satu pernyataan yang tidak mengikut susunan kronologi dalam menyusuri kesudahan pada kenyataan yang dibuat sebelum ini. Yaitu hal seperti sering berlaku, hal seperti ini sering berlaku di dalam Alkitab. Dalam halnya di sini, masanya adalah dijangkakan sebagai berlaku apabila pekerjaan penebusan atau penyelamatan sudah selesai. Di dalam ayat 10, 4 makhluk itu serta 24 penatua telah berkata, kita akan memerintah di bumi. Kini pandangan minda Rasul Yohanes dibawa ke hadapan, fast forward, kepada peristiwa apabila jumlah umat tebusan itu sudah menjadi lengkap atau dilengkapkan. Atau ulasan lain ditetapkan. Alam semesta di sini, alam semesta dibebaskan daripada dosa, dan orang berdosa dengan satu nyanyian pujian universal, mereka panjatkan nyanyian kepada Allah dan kepada anak domba. Ramai pengulas terutamanya dari denominasi lain mentafsirkan peristiwa yang terjadi dalam ayat 13 dan ayat 14 ini sebagai merujuk kepada gereja dalam keadaannya masa sekarang, atau merujuk kepada gereja dalam keadaannya atau kepada suatu waktu tertentu pada masa lalu sejak dunia dijadikan, atau malah sejak setan jatuh dari kedudukannya yang tinggi sebagai malaikat pengawal yang pengasih dan pembawa cahaya di sorga. Namun kita harus boleh dapat perhatikan bahwa ketika Yohanes berbicara mengenai setiap makhluk di sorga dan di bumi tanpa sebarang pengecualian sedang menghantar nyanyian dan doa permohonan berkat kepada Allah. Oleh itu, buat masa ini
tiada tempatnya bagi babak yang Yohanes lihat di dalam ayat 13 dan ayat 14 untuk terjadi di mana-mana pun pada masa ini sebelum berakhirnya penyelesaian dosa, kecuali kita fast forward ke masa hadapan, kepada masa apabila rencana keselamatan sudah diselesaikan dan umat tebusan menduduki tempat yang dijanjikan kepada mereka untuk memerintah di bumi. Sama seperti kepada Bapa yang duduk di atas takhta, kepada Anak Domba juga pujian disuarakan di dalam lagu pemuliaan ini. Segala puji, kemuliaan, dan kuasa kepada Dia yang duduk di atas takhta dan kepada Anak Domba selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Lalu kita berbalik kepada yang dinanti-nanti. Kita berbalik kepada yang dinanti-nantikan di dalam ayat 13, yaitu kepada peristiwa yang berlaku di bait suci di surga. Di hadapannya adalah makhluk yang 4 itu. Dan di belakang sana adalah paduan suara oleh jutaan warga yang kudus, yang memuji Yesus, memuji Anak Domba. Dan di hujungnya, pengakhirnya, epilognya, Yohanes mendengar 4 makhluk itu berseru, amin. Demikianlah, saudara dan saudari, berakhirnya ulasan kita untuk Wahyu pasal 5. Jangan lupa, minggu hadapan bersama lagi kita untuk melihat apakah yang akan terjadi apabila Anak Domba itu membuka meterai itu satu demi satu. Dan kita mula melihat semua penglihatan Yohanes bermula dengan Wahyu pasal 6 hinggalah ke pasal 8.